Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Davina Nurfaiza dengan NIM 220509740035 dari kelas PTIA 2022. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan percobaan simulasi routing dinamik RIP dengan Kisco pakai tracer. Ya, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai dinamik routing. Ya, sebelum itu saya ingin menyampaikan dengan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer dengan dosen pengampu Bapak Agus Prihanto, STMKOM. Ya, langsung saja pada penjelasan singkat mengenai router dinamik ini ya. Ya, jadi router dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antar router lainnya. Seperti itu. Saja pada simulasi routing dinamik ini ya. Ya, langkah percobaannya itu buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, seperti ini, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, network PC, dan gateway PC. Ya, langsung saja di sini saya sudah membuat membuat jaringannya yang terdiri dari 3 router, 3 PC, dan 2 server. Ya, di sini saya juga sudah menyeting IP configuration-nya yang PC 1, PC 2, dan juga PC 3. Seperti ini ya. Lalu untuk routernya juga sudah saya buat seperti ini. Kita on-kan semuanya. Ini ya. Di router 2 juga seperti itu. Ini. Ini. Dan di router 3 diisikan seperti ini ya. Ini untuk menghubungkan antara router 3 dengan server 1, yang ini untuk menghubungkan router 3 dengan server 2. Ini untuk menghubungkan dengan router 1, dan ini untuk menghubungkan dengan router 2. Seperti itu. Kita on-kan semua. Di server ini seperti ini IP address-nya server 1, dan untuk server 2 seperti ini ya. Baik, untuk langkah selanjutnya isikan network routing RIP setiap router sebagai berikut. Router 1 ini, router 2 ini, dan router 3 ini. Pada jaringan ini sudah saya inputkan juga, isikan juga uh, untuk RIP-nya ya. Jadi untuk statik ini seperti ini. Ya, kosong, terus RIP-nya add, yang kedua kita add, dan yang ketiga ini ya, router 1. Router 2 yang statik ini kita hapus karena untuk routing dinamik ini menggunakan yang RIP. Itu. Ya, statiknya ini juga kita remove, kita hapus ya.
kosong, RIP-nya kita tambahkan ini. Terakhir seperti ini. Oke, baik, sudah. Langkah selanjutnya, setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. Router config router, no auto summary sama version 2 ya, pada setiap router. Router 1, CLI-nya ini. No auto summary sama version 2. Ini yang router 2 juga no auto summary version 2. Nah, dan yang ketiga, router 3 ini sama ya. Ya, sudah semua. Setelah itu, agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk menu tab config global settings save masing-masing router. Router 1 config global settings save. Router 2 config global settings save. Router 3 config global settings save. Dan ya, lanjut. Untuk merestart dan meload semua konfigurasi device, maka tekan tombol power cycle device. Ya, kita klik tombol yang ini ya. Ya, kita klik yes. Nah, ini akan berwarna merah. Kita tunggu sampai berwarna hijau yang menandakan bahwa jaringan sudah aktif. Seperti itu ya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini semuanya udah berubah menjadi warna hijau. Kemudian, untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silakan masukkan perintah berikut pada CLI router. Show IP route. Kita coba pada setiap router ya. Show IP route. IP route. Nah, ini sudah tertampilkan ya di sini. Ini seperti ini. Di router 2 juga sama. Kita kita tampilkan IP routingnya. Ya, ini ya. Ya. Begitu pula di router 3. Show IP route. Seperti ini. Baik, jika sudah, langkah selanjutnya pindahkan mode ke simulasi lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter event list IP versi 4 ICMP. Gunakan paket simple PDU ini PC 1, PC 2, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. PC 1 ke PC 3, PC 1 ke server 1, PC 1 ke server 2. Kita coba ke 4 tersebut ya.
simulation atas ICMP sudah tentu saja ya. Kita mulai percobaannya ya. C1 kirimkan ke router 1 ya. Lalu dikirimkan ke PC2. Dari PC2 ini akan dikirimkan kembali ke router 1 dan kembali ke PC1. Jadi pesan sudah terkirim ya, berhasil. Kita delete PC1 ke PC3. Ya, ini sudah berhasil ya. Pesan sudah dikirimkan kembali ke PC1 dan pesan berhasil. Seperti itu, kita delete. Ya, pesan dikembalikan dari server 3 ke PC1 dan ya pesan berhasil terkirim. Kita delete. Yang terakhir itu dari PC1 ke server 2. Kita coba simulasinya. Oh, sebentar. Kita reset dulu. Kita coba kembali. Ya, sudah terkirim dan dari server 2 akan dikembalikan kembali ke PC1. Ya, seperti itu. Yang pesan terkirim sudah. Untuk langkah selanjutnya, setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan mode ke real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penelusuran routernya. Baik, kita ke mode real time kembali. Kita coba lakukan tracer di prompt ini. Selanjutnya dari PC1 ke server 2 kita tracer. Ya, sudah. Terus tampilkan di sini ya. Ya. Lalu untuk selanjutnya buat skenario jalur routing R1, R3 jalurnya putus dengan disable salah satu interface router yang terhubung dengan R1, R3. Misalnya interface dengan R3 R1, kemudian tunggu sekitar 15-20 detik. Oh, kita coba putuskan jalur ini ya. Kita putuskan. Kita off-kan terlebih dahulu. Kita tunggu selama beberapa detik. Ya sudah, kita coba simulation lagi. Kita coba kirimkan pesan dari PC1 ke server 1. Kita coba simulasinya. Nah, jadi pesan tidak melewati router, tidak tidak melewati jalannya ke router 1 menuju router 3 karena jaringan sudah diputus tadi ya. Jadi dia secara dengan sendirinya itu memilih rute yang bisa dilewati. Seperti itu. Nah, pesan kembali lagi. Ya, satu. Dan kembali ke PC1. Pesan berhasil dikirimkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi dan percobaan simulasi routing statik menggunakan, mohon maaf, routing dinamik menggunakan Cisco Packet Tracer. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.